salah satu tugas yang udah aku kerjakan. Dan sekarang kita balik lagi nih ke materi yang udah sering banget kita bahas, yaitu tentang pendidikan multikultural. Atau sekarang lebih tepatnya tentang implementasi dan tantangan pendidikan multikultural di sekolah. Jadi teman-teman, inti dari video ini ada dua. Yang pertama adalah segala sesuatu mengenai implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul. Tantangan apa? Yaitu tantangan yang biasanya muncul pada saat pengimplementasian pendidikan multikultural itu sendiri. Menurut Zamroni, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk merestrukturisasi sekolah sehingga semua siswa dapat memperoleh keahlian, pengetahuan, dan sifat yang dibutuhkan dalam memfungsikan dunia dan bangsa yang secara etnis dan ras itu berbeda-beda. Pendidikan multikultural menginginkan jaminan kesetaraan pendidikan untuk ras, etnis, budaya yang berbeda-beda, untuk memfasilitasi partisipasi mereka sebagai warga negara yang kritis dan reflektif dalam sebuah budaya nasional kebangsaan yang inklusif. Terdapat 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Contoh implementasinya itu kita tidak membedakan perlakuan untuk teman kita yang berasal dari etnis yang berbeda. Misalnya nih, ada 2 murid A dan murid B. Murid B ini mendapatkan perlakuan yang berbeda karena dia berasal dari etnis yang berbeda dengan kita, atau sebutlah dengan etnis yang minoritas. Nah, itu salah. Karena dalam prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia itu sama, mau asalnya dari mana, etnisnya apa, bahasanya apa, semuanya sama. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Contoh dari implementasi prinsip ini bisa luas banget ya. Karena untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya, kita bisa melakukan berbagai cara. Kalau kita kaitkan dengan multikultural, prinsip ini pas banget nih buat kita mempelajari sebuah perbedaan. Dan prinsip yang ketiga, yaitu globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Untuk prinsip ini bisa dikatakan apabila penerapan dan pengimplementasian pendidikan multikultural itu sudah berhasil. Masalah yang sering dialami oleh negara multikultur adalah sebuah konflik yang berasal dari perbedaan dan mengakibatkan sebuah perpecahan. Lewat pendidikan multikultural inilah kita diajarkan bagaimana caranya untuk memahami dan menghargai sebuah perbedaan sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural yang sudah aku jelaskan di awal. Implementasinya juga penting banget nih, karena selain kita diajarkan tentang teori, kita juga perlu untuk menerapkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Di sini peran guru penting banget ya. Ibaratnya kalau guru itu menjadi panutan buat murid-muridnya, maka guru tersebut harus memberikan contoh yang baik dengan cara mengimplementasikan dan mengintegrasikan pendidikan multikultural tersebut. Jika kita sudah paham dan dapat mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan baik, maka kita dapat hidup berdampingan dengan sebuah perbedaan. Juga prinsip ketiga dari pendidikan multikultural menurut Tilaar bisa terwujud. Sekian sedikit sharing dari aku mengenai implementasi dan tantangan pendidikan multikultural di sekolah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.